saya kan saya anak tambang dan saya masuk Mapala. Ya. Tambang dan Mapala tuh sesuatu yang bertolak betul. bertolak belakang sebenarnya. Jadi stadionnya seperti apa? Nah, itu perubahan mindset terakhir yang paling penting sih buat saya. Jadi sewaktu selesai dari Bima Sabartum, saya mikir nanti saya lulus mau jadi seorang sarjana yang seperti apa, karena kan kita mahasiswa punya, apalagi teknik ya khususnya, saya nggak tahu yang jurusan lain atau fakultas lain. Jadi kita di teknik punya beberapa pilihan, bisa jadi dosen, bisa jadi seorang tenaga ahli, bisa jadi bagian manajerial misalnya, atau bisa jadi berwirausaha, ya kan? Nah, disitulah saya pikir saya mau jadi yang seperti apa. Walaupun sampai sekarang sebenarnya belum kejawab, cuman sudah bisa dikerucutkan, gitu Vi. Jadi itu sih yang paling penting. Kalau misalnya ini masih seputar mindset mahasiswa ya Kak. Dulu waktu Kalif di teknik pertambangan, apa sih cita-cita kakak buat pertambangan Indonesia? Wah, Berat banget pertanyaannya. berat ya. Apalagi kalau mindset mahasiswa ya. Iya. Ya jadi memang saya kan saya anak tambang dan saya masuk Mapala. Ya. Tambang dan Mapala tuh sesuatu yang bertolak Betul. bertolak belakang sebenarnya, Vi. Karena Mapala kan pecinta alam ya, pecinta lingkungan yang mana lebih Iya, tapi pertambangan malah yang merubah bentang alamnya tadi kan. Bener. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bertolak belakang ada di satu diri saya gitu loh. Jadi sometimes juga saya ikut forum-forum pecinta alam kan, dengan lembaga-lembaga lingkungan. Jadi memang itu yang paling menarik tuh. Misalkan kita, saya dari Mapala lah, nah gimana nih? Tambang kan merusak bumi gitu kan. Jadi memang bagi orang yang awam atau mungkin ya memang sebagian besar kita bisa lihat tambang tuh merusak bumi. Tapi sebenarnya tambang tuh merubah bentang alam ya, Vi. Yang tadinya bukit, kita ambil sumber dayanya, dan sumber dayanya ini kan bukan cuma untuk kepentingan perusahaan ya, tapi juga masyarakat dan negara. Nah, berubah dia jadi dataran misalkan, atau kayak Freeport jadi mangkok, gitu kan, dalam banget. Nah, dan ternyata setelah saya masuk ke konsultan, tambang itu ternyata setelah dia merubah bentang alam, untuk perusahaan yang bertanggung jawab, kita juga punya kewajiban untuk memperbaikinya lagi, Vi. Gitu, Vi. Jadi ada yang namanya reklamasi dan pasca tambang. Mungkin pernah dengar ya? Belum. Oke. Reklamasi. Kalau reklamasi itu kegiatan penanaman kembali ataupun bisa dibilang memperbaiki area bekas tambang yang telah selesai, ya, Vi. Tapi kita nggak mesti nunggu umur tambangnya selesai. Kita punya tambang seluas 40 hektar misalkan, dan itu udah kita buka semua, walaupun nggak mungkin ya di lapangan. Biasanya per tahun kita rencanain tuh bukaan lahannya berapa. Jadi anggaplah sudah kebuka semua nih 40 hektar, Vi. Nah, ada area 1 hektar di bagian selatan misalnya, di bagian selatan tuh udah selesai, nggak ada kegiatan lagi. Nah, itu udah bisa kita lakuin kegiatan reklamasi. Artinya kita nggak mesti nunggu tambangnya tutup dulu baru kita perbaiki. Berarti berangsur-angsur. Iya, jadi sepanjang umur tambang itu kita sudah mulai perbaiki perlahan, Vi. Ya, memang dari segi lingkungan ya, karena saya juga sempat beberapa kali join lingkungan kan, orang-orang lingkungan memang agak sedih lah ya, karena ketika kita buka lahan yang tadinya ada satwa-satwa yang tinggal di situ, hasil dia harus beralih tempat tinggal terlebih dahulu. Gitu kan. Cuman memang ya gimana ya, karena saya juga orang tambang dan saya juga bergerak sebagai pecinta alam, saya mencoba melihat garis tengahnya. Memang kita nggak bisa memungkiri kita butuh tambang, gitu, Vi. Karena sebenarnya kebutuhan kita juga kan ya. Misalkan di dalam mikrofon inilah ya, seperangkat ini ada besi, terus ada juga fibernya, terus ada kabel, itu semua kan bahan-bahan pertambangan, Vi. Di belakang kita ada plastik, ada batu-batuan, ya kan, semua itu juga bahan-bahan pertambangan.
Dan pertambangan itu kan pengertiannya luas, Vi. Kita ngambil clay atau ngambil tanah liat dijadiin batu bata, itu pun juga sebenarnya termasuk. Sudah pertambangan ya? Iya, sudah termasuk tambang gitu kan. Cuman kalau pengertian kita secara luas, tambang itu ya untuk batu bara dan juga logam misalnya kan. Dan di akhir sepanjang umur tambang kan sudah ada reklamasi nih, tok reklamasi. Di akhir umur tambang barulah kita lakukan kegiatan pasca tambang. Apa itu, Kak, reklamasi dan pasca tambang ini juga sebenarnya Vi disesuaikan dengan ada namanya nanti konsultasi publik ya. Konsultasi publik itu kita melibatkan perusahaan, masyarakat sekitar, terus juga pihak dinas, investor, masyarakat ya tadi. Jadi kita ajak dalam satu forum, kita bicarakan ini ada tambang nih yang mau dibuka di sini, gitu kan. Di akhirnya nanti mau dijadiin apa? Kalau misalkan masyarakat dan juga para stakeholdernya, ya para stakeholder masyarakat juga termasuk, para stakeholder itu sepakat kalau udah ini kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, kita secara teknis kan bilang, oh kita nggak mungkin nih bisa ngembaliin gunungnya karena kan isinya udah diambil. Sebenarnya itu pertanyaan Vivi sih dari tadi, Kak. Itu kan dikeruk. Pada saat direklamasi, apakah tanah yang udah dikeruk tadi diisi kembali lalu ditanami pohon, atau dengan keadaan seperti itu baru ditanami oleh pohon? Jadi ada dua teknik ya, Jadi memang makanya saya bilang tadi tambang itu merubah bentang alam. Jadi ini kita keruk nih, kita keruk. Nah tanah penutupnya itu biasanya kita singkirkan dulu. Iya. Kita singkirkan dulu, dia bakal ngebentuk bukit baru lah. Oh iya. Oke, nah itu untuk biasanya tuh ya beberapa tahun pertama sampai terbuka luar area yang cukup luas untuk dilakukan backfill. Nah yang disebut backfill itu sewaktu kita maju ke depan, tambangnya maju ke depan, kita keruk, kita dumping atau kita buang itu ke lubang yang telah ditinggalkan tadi. Jadi tanahnya nggak dibuang keluar lagi, nggak buang keluar tapi dimasukin ke lubang yang terbuka. Kayak gitu terus sampailah di akhir tambang nanti kebentuk kolam gitu kan. Nah kenapa nggak benar-benar bisa dilakukan benar-benar tertutup Vi? Karena ya ibaratkan gini nih, Vivi lagi makan bolu yang isinya coklat. Iya. Gitu kan ya, bolu ada 3 lapis brownies, paling ya 3 lapis brownies coklat brownies bawahnya kan. Terus Vivi mau ngambil coklatnya aja. Jadi kan Vivi buka dulu nih brownies yang di atasnya, taruh di mangkok, ambil coklatnya. Ya kan? Tingginya udah nggak sama lagi ya. Nah terus sewaktu coklatnya udah habis kan yang tadinya segini udah kosong kan, browniesnya turun dia ke bawah. Ya. Jadi karena itulah tambang itu merubah bentang alam seperti itu, Vi. Jadi memang nggak semuanya bisa langsung dikembalikan seperti semula. Karena itulah juga kita lakukan konsultasi publik supaya semuanya tahu. Jadi masyarakat pun tahu nih dampaknya bakal seperti ini nih. Tapi bukan cuma dampak negatif, namun juga positifnya gitu kan. Nah, gitu. Kalau memang pertambangannya itu dilakukan dengan skala yang baik, skala yang benar sebenarnya seluruhnya untung Vi. Cuman, nah kan kita nggak bisa memungkiri lah ya oknum-oknum yang nakal. Nah gitu Vi. Nah ini kita jadi ngomongin tambang Vi. Oke Kak, tadi kan sudah dibahas nih Kak tentang kalau misalnya kegiatan Kak dengan apa yang Kakak jalani itu bertolak belakang. Pada saat itu Kakak sebagai mahasiswa tuh melihatnya gimana? Apa sih harapan Kakak dari kegiatan yang Kakak jalani ini bertolak belakang nih? Apa jalan tengah yang Kakak ambil? Harapan Kakak buat pertambangan itu apa? Dulu ya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya. Ya, sebagai mahasiswa tuh yang namanya mahasiswa itu cenderung idealis ya. Idealis. Ya cenderung ideal pemikirannya. Jadi memang waktu itu gak pikir mungkin sewaktu saya menjadi orang yang berwenang, entah itu di perusahaan atau itu di pemerintah gitu kan. Tapi waktu itu saya lebih mikirnya sebagai orang perusahaan ya. Saya bakal mengutamakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang itu tadi. Jadi walaupun memang ada namanya kriteria keberhasilan,
yang lebih baik waktu itu saya pikirin adalah gimana caranya kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang dilakuin itu lebih dari kriteria keberhasilan yang dibuat gitu lah. Ya walaupun memang bentang alamnya nggak bakal sama seperti semula sih. Setidaknya memperbaiki ya Kak, maksudnya Iya. Sudah sedikit memperbaiki bentang alam yang tadi diubah tadi kan, maksudnya tidak berdampak terlalu besar bagi lingkungan sekitarnya. Ya, itu untuk lingkungan ya. Nah, dan yang paling utama adalah untuk masyarakat sih, Vi. Kalau yang saya pikirin waktu itu, karena saya pikir tambang ini adalah salah satu industri yang bisa membuka daerah terpencil gitu, Vi. Jadi gini ya, misalnya kami ngelakuin eksplorasi di pedalaman Provinsi Jambi misalnya, yang mana ternyata di dalam situ ada masyarakat yang tinggal. Iya. Bukan suku anak dalam ya, tapi memang masyarakat, maksudnya masyarakat yang tinggal, dan mereka memang benar-benar bergantung pada alam gitu loh. Kalau misalkan ada yang sakit, mereka mau ke rumah sakit harus makan waktu berjam-jam, akses kendaraan susah gitu kan. Nah dengan ternyata di daerah mereka itu ada potensi gitu kan. Nah jadi dengan masuknya tambang itu kan berarti kan bakal terbuka tuh akses jalan. Jalannya. Dan di dalam tambang pun ada yang namanya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, sama ada juga CSR kan. Artinya kedua program itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar tambang tadi. Nah, itu pemikiran saya sebagai mahasiswa nih. Jadi kita bentuklah jalan yang bagus. Karena itu menguntungkan perusahaan juga. Terus kita datangkan fasilitas kesehatan yang bagus, karena fasilitas kesehatan bukan cuma untuk masyarakat tapi juga pekerja tambang tadi. Terus kita berikan mereka kemampuan atau ya kemampuan lah ya buat memaksimalkan potensi mereka, entah itu dalam peternakan ataupun perkebunan, dan perusahaan bisa bisa memanfaatkan itu. Jadi perusahaan buat beli bahan-bahan pokok ya dari masyarakat gitu. Nah itu pemikiran saya sebagai mahasiswa. Artinya tambang yang terbuka tadi memang ya sebenar-benarnya fungsinya itu untuk lingkungan dan masyarakat gitu loh. Walaupun bentang alamnya nggak bisa sepenuhnya kita kembalikan. Itu pemikiran sebagai mahasiswa idealis ya. Idealis. Tapi bagus loh, luar biasa. Kalau misalnya seorang mahasiswa sudah memikirkan tentang lingkungan, tentang masyarakat di pedalaman, itu udah ya itu pun juga karena ini ya, karena salah satu mata kuliah sebenarnya saya pikir kayak gitu kan. Memang kita ada mata kuliah apa ya judulnya, mata kuliah lingkungan ya judulnya ya, pokoknya tentang lingkungan gitulah Vi. Jadi ada tugas memang gimana caranya kamu membuat suatu pertambangan yang baik dan benar gitu kan. Jadi disitulah saya mikir buat saya benar-benar mikir gimana. Jadi itulah yang kepikiran. Oke Kak, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Udah panjang tadi bahasannya. Kan kali ini sudah merasakan jadi mahasiswa semester awal, tingkat akhir. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Alif, dan siapa, dan seberapa besar motivasi itu buat Kakak menyelesaikan kuliah ini? Siapa, apa, dan seberapa besar? Siapa, apa, dan seberapa besar ya? Yang pertama memang yang memegang peranan itu orang tua. Karena yang biayai ya Kak. Biayai. Selain itu juga saya pikir orang tua kan usianya nggak berkurang, maksudnya usia itu nggak bertambah muda, tapi kan bertambah tua ya. Jadi memang gimana caranya kuliah saya itu optimal nih. Optimal bukan berarti cepat ya. Iya. Ya, optimal bukan berarti cepat. Jadi memang di akhir-akhir perkuliahan memang benar-benar butuh motivasi, Vi. Karena memang kawan-kawan udah pada lulus, ya kan? Saya juga termasuk orang yang bukan seorang sosialis ya. Hanya lebih banyak berteman dengan beberapa orang, mungkin lebih banyak sendirian. Jadi kalau yang pertama tadi motivasinya itu orang tua, yang kedua itu sebenarnya motivasinya di diri sendiri sih, Vi. Iya, benar. Ya, maksudnya di diri sendiri itu bukan saya memotivasi diri saya, tapi saya mencari kayak
apa sih yang salah gitu. Saya harus nyari kemana sih gitu kan. Ya saya juga waktu kuliah juga punya pacar ya, terus juga pacar. Punya teman dekat, dan enggak semuanya itu bisa menjadi total motivasi loh ya kan. Karena sometimes juga pacaran bisa malah justru mengganggu konsentrasi. Tergantung kita aja ya kan. Iya, sebenarnya tergantung kita menaruh ekspektasi ya. Nah itu kan. Terus yang kedua, di pertemanan pun juga memang nih ada teman yang ayo kapan kuliah kapan lulus. Tapi visible loh kalau ditanya kan? gitu. Karena yang membuat kita kecewa itu adalah ekspektasi kita sendiri kan. Bukan